Ada dua waktu apabila kita bertobat dan meminta ampun di dalamnya, Allah tidak akan menerimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, tidak bosan-bosannya khotib mengajak kepada diri khotib pribadi dan seluruh jamaah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita semuanya. Sebagai wujud syukur, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Shalawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, serta kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Manusia adalah makhluk yang tidak pernah lepas dari perbuatan dosa. Setiap hari, bahkan setiap waktu, kita secara sadar maupun tidak sering melakukan perbuatan dosa melalui tindakan maupun melalui lisan kita. Ketika kita terjerumus dalam kubangan dosa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertobat kepadanya, meminta ampunan seraya menyadari bahwa kita adalah hambanya yang lemah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua manusia pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang banyak bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini secara tegas menyatakan bahwa di antara sifat yang melekat pada manusia adalah selalu berbuat salah. Sedangkan orang yang paling baik di antara orang-orang yang bersalah adalah yang segera bertobat dan meminta ampun kepada Allah setelah melakukan kesalahan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kita semua harus yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun atas dosa-dosa hambanya. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau akhta'tum hatta tablughu khotoyakumus samaa, summa tubtum lataballahu alaikum." Sekiranya kalian melakukan kesalahan hingga kesalahan kalian membumbung setinggi langit, kemudian kalian bertobat, niscaya Allah akan menerima taubat kalian. Akan tetapi perlu kita ingat
meskipun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, jangan sampai kemurahan Allah kepada hambanya ini dijadikan kesempatan untuk membenarkan kelalaian kita. Sebagai seorang hamba, tentu kita harus menjaga diri dari perbuatan dosa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah memang Maha menerima taubat kita. Seberapapun banyak dosa dan salah kita, hanya saja ada batasan waktu untuk menyampaikan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menegaskan ada 2 waktu apabila kita bertobat dan meminta ampun di dalamnya, Allah tidak akan menerimanya. Yang pertama adalah ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna syai'ati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adaban alimah. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Quran Surat An-Nisa ayat 18. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan ayat ini di dalam At-Tafsir Al-Munir. Diterimanya tobat seorang hamba dan ampunan Allah adalah nikmat dan anugerah bagi orang-orang yang berbuat dosa dan terjerumus ke dalamnya selama tidak terus-menerus melakukan perbuatan tersebut. Para hamba Allah melakukan suatu kemaksiatan disebabkan karena adanya faktor hawa nafsu dan godaan setan, sehingga mereka pun bertobat sebelum nyawa berada di ujung kerongkongan. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala yakbalu taubata abdihi. Allah Ta'ala menerima taubat hambanya selama nyawanya belum sampai tenggorokan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah ketika kiamat telah tiba. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 158. Hal yanduruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan qulin tadiru inna muntadirun. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam At-Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa ayat di atas menegaskan bahwa taubat dan iman seseorang yang baru ia lakukan di hari kiamat tidaklah berguna, sebagaimana tidak bergunanya iman Fir'aun ketika baru menyadari kuasa Allah di saat ia tenggelam di Laut Merah. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada malam hari agar pelaku keburukan pada siang hari bertaubat. Allah juga membentangkan tangannya pada siang hari agar pelaku keburukan pada malam hari bertaubat. Hal itu terjadi sampai matahari terbit dari barat atau ketika hari kiamat telah tiba. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, akhirnya
Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang ketika terjerumus di dalam perbuatan dosa segera bertobat dan kembali kepadanya, dan kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ditolak tobatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.